Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Adinda Silvia, mahasiswa Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan basis untuk memenuhi tugas mata kuliah Aljabar Linear yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Dedi Sopyan MPD. Perubahan basis di ruang N. Ada teorema yang menyebutkan di mana jika ada himpunan S yang memiliki anggota vektor V1, vektor V2 hingga vektor Vn adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor yang terletak di P dapat dinyatakan dalam bentuk P sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah hingga Cn Pn, persis mempunyai satu cara. Jika himpunan S memiliki anggota vektor V1, vektor V2 hingga vektor Vn adalah basis untuk ruang vektor P yang berdimensi berhingga dan V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah hingga Cn Pn adalah pernyataan untuk V dan basis S. Maka skalar C1, C2 hingga Cn dinamakan koordinat P relatif terhadap basis S. Vektor koordinat dari V relatif terhadap S dinyatakan dengan Vs dan merupakan vektor ruang N yang didefinisikan oleh Ps sama dengan C1, C2 hingga Cn. Matriks koordinat P relatif terhadap S yang dinyatakan oleh Vs, sedangkan matriks N kali 1 didefinisikan oleh Ps sama dengan C1, C2 hingga Cn yang ditulis dalam matriks kolom. Selanjutnya, perubahan basis di ruang 2, di mana jika terdapat dua buah basis, yaitu basis B yang memiliki anggota vektor A1 dan vektor A2, dan basis B aksen yang memiliki anggota vektor B1 dan vektor B2 pada ruang 2, dan suatu vektor W anggota ruang 2, maka matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B sama dengan matriks koordinat vektor B1 relatif terhadap basis B, kemudian matriks koordinat vektor B2 relatif terhadap basis B dikalikan dengan matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B aksen, atau matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B aksen sama dengan matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis B aksen, kemudian matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis B aksen dikalikan dengan matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B. Dengan catatan matriks koordinat vektor B1 relatif terhadap basis B, kemudian matriks koordinat vektor B2 relatif terhadap basis B disebut matriks transisi dari basis B aksen ke basis B. Matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis B aksen, kemudian matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis B aksen disebut matriks transisi dari basis B ke basis B aksen. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui dua basis di R2 yaitu basis B memiliki anggota vektor A1 dan vektor A2 dan basis B aksen memiliki anggota vektor B1 dan vektor B2, di mana vektor A1 memiliki anggota 1,2, vektor A2 memiliki anggota 2,3, vektor B1 memiliki anggota 1,1 dan vektor B2 memiliki anggota 1,3. Tentukan A. Nyatakanlah vektor W memiliki anggota 3,5 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis B. B. Nyatakanlah vektor W memiliki anggota 3,5 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis B aksen. C. Nyatakanlah matriks koordinat vektor W memiliki anggota 3,5 anggota ruang 2 relatif terhadap basis B. D. Nyatakanlah matriks koordinat vektor W memiliki anggota 3,5 anggota ruang 2 relatif terhadap basis B aksen. Jawab untuk A, misal persamaannya vektor W sama dengan K1A1 tambah K2A2. Lalu kita substitusikan menjadi 3,5 sama dengan K1 kali 1,2 ditambah K2 dikali 2,3. Kemudian kita operasikan nilai yang seletaknya sehingga menghasilkan 3,5 sama dengan K1 tambah 2K2, 2K1 tambah 3K2, sehingga didapat sistem persamaan linear
2 variabel dan 2 persamaan. Persamaan 1, K1 tambah 2K2 sama dengan 3. Persamaan 2, 2K1 tambah 3K2 sama dengan 5. Lalu kita gunakan operasi baris elementer, di mana persamaan tersebut dirubah menjadi matriks selengkapnya. Baris 1, 1, 2, 3, baris 2, 2, 3, 5. Lalu kita tambahkan min 2 kali baris pertama pada baris kedua untuk mendapatkan matriks baris 1, 1, 2, 3, matriks baris 2, 0, negatif 1, negatif 1. Kemudian mengalihkan baris kedua dengan negatif 1 untuk mendapatkan matriks baris 1, 1, 2, 3, matriks baris 2, 0, 1, 1. Selanjutnya tambahkan negatif 2 kali baris kedua pada baris pertama untuk mendapatkan matriks baris 1, 1, 0, 1, matriks baris 2, 0, 1, 1, sehingga didapat K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan 1. Maka vektor W sama dengan A1 tambah A2. Selanjutnya jawaban B, misal persamaannya vektor W sama dengan K1 B1 ditambah K2 B2, sehingga kita substitusikan menjadi 3,5 sama dengan K1 dikali 1,1 ditambah K2 dikali 1,3. Kemudian kita operasikan nilai yang seletaknya sehingga menghasilkan 3,5 sama dengan K1 ditambah K2, K1 ditambah 3K2. Didapat sistem persamaan linier dengan 2 variabel dan 2 persamaan, di mana persamaan 1 K1 ditambah K2 sama dengan 3, persamaan 2 K1 ditambah 3K2 sama dengan 5. Kita gunakan operasi baris elementer dengan mengubah persamaan yang tadi menjadi matriks lengkap baris 1, 113, baris 2, 135. Kemudian tambahkan negatif 1 kali baris pertama pada baris kedua untuk mendapatkan matriks baris 1, 113, matriks baris 2, 022. Selanjutnya mengalihkan baris kedua dengan negatif 1/2 untuk mendapatkan matriks baris 1, 113, matriks baris 2, 011. Selanjutnya tambahkan negatif 1 kali baris kedua pada baris pertama untuk mendapatkan matriks baris 1, 102, matriks baris 2, 011. Didapat K1 sama dengan 2 dan K2 sama dengan 1, sehingga vektor W sama dengan 2B1 ditambah B2. Untuk jawaban C, matriks koordinat vektor W anggota ruang 2 relatif terhadap basis B, yaitu matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B, yaitu 1, 1. Untuk jawaban D, matriks koordinat vektor W anggota ruang 2 relatif terhadap basis B aksen, yaitu matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B, yaitu 2, 1. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.